Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia dengan NIM 18044111198 dari kelas 7 gabungan 2 jaringan. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum simetri kriptografi, yaitu pada materi 6 dan 7. Pertama, saya akan melakukan praktikum 6, yaitu deskripsi dan enkripsi. Nah, di sini saya menggunakan Debian 8. Nah, langsung saja kita buka Debian server. Kemudian di sini kita login sebagai root. Kemudian masukkan password. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, sebaiknya kita mengatur IP address-nya. Nah, di sini saya sudah mengatur IP address-nya. Untuk melihat IP server kita masukkan perintah fconfig. Nah, jadi di sini IP server saya itu 192.168.43.10. Selanjutnya adalah menginstal Apache 2. Kita masukkan perintah apt get install Apache 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk instalasi Apache 2 saya sudah selesai. Selanjutnya adalah instalasi PHP 5. Kita masukkan perintah apt get install PHP 5 lib apache 2.mod.php 5. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat PHP dengan perintah nano spasi /var /www/html. Misalnya saya akan membuat PHP dengan Syafia PHP. Kemudian Syafia PHP. Syafia.php. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan perintahnya. Jika sudah selesai, kita save dengan cara Ctrl X. Setelah itu kita restart. Masukkan perintah service Apache 2 restart. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian pada web server. Kita buka web server. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian di sini kita ketikkan IP servernya, yaitu 192.168.43.10 dengan Syafia PHP. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menginstal PHP. Kemudian kita akan membuat plain text dan key, yaitu berupa bilangan dengan nama awal .php dengan perintah nano spasi /var /www/html /awal .php. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan sintaksnya seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya, jadi sintaksnya seperti ini.
Kemudian kita simpan, kita Ctrl X. Selanjutnya kita akan membuat file untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita akan membuat file PHP-nya untuk melakukan proses enkripsinya dengan menggunakan perintah nano spasi Nah, selanjutnya kita akan membuat file untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita akan membuat file PHP-nya untuk melakukan proses enkripsinya dengan menggunakan perintah nano spasi /var /www /html /n .php. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya juga sudah membuat sintaksnya. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita akan melakukan uji coba di browser. Kita buka Mozilla Firefox. Kita ketikkan IP servernya yaitu 168.168.10/awal PHP. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk plain text-nya kita masukkan misalnya nama saya Syafia. Kemudian key misalnya 1, kemudian kirim. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk kalimat aslinya Syafia dan untuk hasil enkripsinya seperti ini. Kita kembali ke Debian. Nah, kemudian di sini kita akan membuat file untuk deskripsinya. Di sini kita akan membuat file PHP-nya dengan nama akhir.php. Kita masukkan perintah nano spasi /var /www /html /akhir php. Kemudian kita enter. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. Nah, jadi file ini deskripsinya akan diproses pada Caesar.php. Kemudian kita simpan, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan membuat file untuk melakukan proses deskripsinya yaitu Caesar.php. Kita masukkan perintah nano /var /www /html /caesar.php. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah mengetik sintaksnya. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, jadi proses deskripsinya akan dilakukan di sini. Kemudian kita save, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan uji coba di browser. Kita ketikkan IP servernya itu 192.168.43.10/akhir PHP. Kemudian kita enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah saya akan membuat file RC4, yaitu awal RC4-nya dan akhir RC4-nya. Pertama, saya akan membuat RC4-nya. Kita masukkan perintah nano spasi /var /www/html /awal RC4 .php. Kemudian enter. Nah, jadi di sini saya sudah mengetik sintaksnya. Menjadi sintaksnya seperti ini. Kemudian kita save, Ctrl X. Nah, kemudian di sini kita akan membuat file proses enskripsinya. Kita masukkan perintah nano spasi /var /www/html /penkripsi .php. Kemudian kita enter. Jadi sintaksnya seperti ini. Kemudian kita save. Kita uji di browser. Kita masukkan IP servernya itu 192.168.10/awal RC4 .php. Kemudian kita enter. Sini kita coba masukkan plain text-nya. Saya Syafia. Kemudian key-nya 1. Kemudian kita kirim. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat file RC4 dari file akhir dengan perintah nano spasi /var /www/html /akhir RC4 .php. Kemudian kita enter. Jadi scriptnya seperti ini. Jadi prosesnya akan jadi prosesnya nanti ini akan dilakukan di pdeskripsi.php. Kemudian kita save, Ctrl X. Nah, kemudian kita akan membuat file PHP untuk melakukan proses reskripsinya. Kita masukkan perintah nano spasi /var /www/html /pdeskripsi.php. Kemudian kita enter. Nah, jadi sintaksnya seperti ini. Di sini saya juga sudah mengetik sintaksnya. Kemudian kita save, Ctrl X. Kemudian kita uji coba di browser. Kita ketikkan IP servernya itu 192.168.43.10/akhir RC4 .php. Kemudian kita enter. Nah, jadi hasilnya tampilannya seperti ini. Jadi itulah hasil dari. Jadi di sini saya sudah melakukan praktikum 6. Selanjutnya kita akan melangkah ke praktikum 7.
Baiklah, untuk praktikum 6 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke praktikum 7, yaitu melakukan konfigurasi GPG. Di sini saya menggunakan server Kali Linux untuk melakukan konfigurasinya. Dari sini kita login. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke terminal. Kemudian di sini kita masuk sebagai root. Kita ketikkan perintah sudo su. Kemudian kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kemudian enter. Kemudian kita akan menginstal ProActivePD. Kita masukkan perintah apt-get install ProActivePD. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita install pada GNU-PG. Kita masukkan perintah apt-get install GNU-PG. Enter. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan masuk pada prosesnya. Kita masukkan perintah gpg spasi min full min generate min k. Kita enter. Di sini kita pilih 1, kemudian enter. Di sini kita masukkan key size-nya misalnya 1024. Kemudian kita enter. Di sini kita pilih 0, kemudian enter. Ini kita pilih Y. Di sini kita masukkan nama, misalnya nama saya Syafia. Kemudian enter. Alamat emailnya Syafia. Masukkan alamat email kita @gmail.com. Enter. Komen misalnya tugas eksploitasi si jaringan. Enter. Kita pilih oke. Enter. Sini kita masukkan password misalnya 1. Kita pilih take this one anyway. Enter. Masukkan password 1. Nah, sudah berhasil. Di sini kita masukkan perintah gpg spasi min list min secret
min K. Kemudian kita enter. Nah, jadi sudah berhasil. Di sini ada Syafia tugas eksploitasi, kemudian emailnya. Nah, kemudian kita masukkan perintah gpg min export spasi min a spasi nama email, alamat email Syafia 0508 @gmail.com. Kemudian kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah gpg spasi min export spasi min a spasi Syafia, nama alamat emailnya Syafia 0508 @gmail.com spasi min opt bisa slash opt slash k titik asj. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk pada perintah get spasi slash opt slash k titik asc. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke perintah gpg spasi min export min secret min case spasi min a spasi alamat email Syafia 0508 @gmail.com. Kemudian kita enter. Kita masukkan password. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke perintah gpg spasi min import spasi slash opt slash k titik asc. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah nano spasi slash opt slash latihan titik txt. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan, misalnya di sini saya ketikkan nama saya Syafia. Kemudian di sini saya masukkan NIM juga. Misalnya NIM saya 18044111198. Kemudian saya masukkan mata kuliah
eksploitasi jaringan, kemudian jurusan atau prodi informatika. Kemudian di sini saya juga masukkan universitas. Jadi di sini terserah teman-teman mau tambahkan apa. Di sini saya masukkan nama, NIM, mata kuliah, kemudian prodi, kemudian universitas. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah gpg spasi min encrypt spasi -r spasi alamat email Syafia 0508@gmail.com spasi -a spasi /opt/latihan.txt. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah cat /opt/latihan.txt.asc. Kita enter. Menjadi berhasil. Selanjutnya kita masuk ke perintah gpg spasi min decrypt spasi /opt/latihan.txt.asc. Kemudian kita enter. Kita masukkan password. Nah, jadi di sini sudah berhasil. Di sini ada nama, NIM yang sudah kita buat tadi, kemudian mata kuliah, prodi, kemudian universitas. Kemudian kita masuk ke perintah nano spasi /opt/data.txt. Di sini kita masukkan misalnya tugas praktikum. Praktikum 7 eksploitasi jaringan. Jadi terserah dari teman-teman mau masukkan apa. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita masuk ke perintah gpg spasi -u. Nah, di sini kita masukkan ID yang ini. Di sini kita ketikkan ID yang ini, yaitu 59F EE 99753 E2C 532. Kita periksa 59F EE 99753 E2C 532. Oke. Kemudian spasi min clear sign
spasi slash opt slash data titik txt. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah get spasi slash opt slash data titik txt titik asc. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah gpg spasi min output spasi data spasi min descript spasi slash opt slash data titik txt titik asc. Kemudian kita enter. Maaf, ada kesalahan di sini. Di sini double min. Kita enter. Nah, kita kembali ke perintah get slash opt slash data titik txt titik asc. Oke, kita enter, kita ulang kembali. Nah, jadi begini tampilannya. Kemudian kita masukkan perintah gpg spasi output spasi data spasi min descript spasi slash mungkin sudah benar. Kemudian kita enter. Maaf, di sini ada kesalahan. Enter. Nah, jadi di sini sudah berhasil. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini perintah yang ada pada latihan txt. Kita alihkan file ke data titik txt. Kemudian kita masuk ke perintah terakhir, yaitu nano spasi slash opt slash hasil titik txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan, terserah dari teman-teman. Misalnya saya ketikkan, masukkan terima kasih. Kemudian kita enter. Kemudian kita save, Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan perintah md5 sum spasi slash opt slash hasil titik txt. Kita enter. Nah, jadi sudah berhasil. Nah, jadi praktikum 7 kita sudah berhasil. Baiklah, itulah penjelasan atau tutorial praktikum materi part 6 dan 7, yaitu mengenai simetrik kriptografi dan asimetrik kriptografi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.